Oke, selamat pagi dan menjelang siang untuk sobat semua. Di sini kita berada di Lembana Pom, yaitu suatu perkebunan yang memang berada di Cianjur Selatan yang sedang menanam kopi jenis Tipika dan Ateng Super. Namun sekarang untuk yang sedang diolah proses natural ini adalah Robusta, karena memang untuk Arabica barangnya belum dapat ya, karena keburu panen raya dan semuanya sudah banyak yang ambil. Tapi masih ada stok untuk kita berjualan karena kita masih baru. Kita memulainya dari 2020, 17 Agustus 2020 ya, lahirnya kemerdekaan dan kebun kita. Nah, lalu kita mau menceritakan tentang Robusta Huni, yaitu Robusta itu adalah yang banyak sekali di sini ditanam saat dulu, karena kopi Robusta Huni di sini sangat menjamur di hutan-hutan, jadi banyak yang membeli. Lalu setelah proses natural ini adalah yang pertama kita pilih dulu biji yang dipetik merah dan harus yang fresh. Setelah itu setelah dicuci dengan bersih berulang kali, setelah dilihat tidak ada yang rusak kulitnya, yang bagus-bagusnya, lalu dijemur langsung. Contohnya ini udah berjalan selama 3 minggu. Ini udah seperti ini. Cara panenna kumaha? Ini ya. Untuk panen kita dipetik merah, dan jangan lupa kalau memetik kopi jangan sampai tangkainya terambil, karena itu akan membuat bunganya itu untuk tumbuh bunganya lagi lama. Terus untuk suhu ruangan dalam greenhouse ini adalah maksimal 40 derajat Celcius. Terus untuk kelembaban maksimal 60%. Dan sekarang memang lagi sedang agak terik, ada di 34, 32,9, karena memang agak panas ya sedikit. Ini itu di dalam, output itu di luar. Karena sekarang udah jam 12 ini siang. RH tuh buat kelembapan 38. Ya, gitu. Makanya sama kita dibukakan pintunya agar tidak terlalu panas. Namun geus kalau udah dijemur gini kapan diangkat? Setelah ini gimana? Setelah 4 sampai 5 minggu, tergantung kopinya gitu. Terus kalau misalkan dicek udah memenuhi kadar airnya 12%, ya sudah diangkat 4 minggu juga. Tapi kalau misalkan 4 minggu masih kadar airnya masih tinggi, bisa sampai 5 minggu. Lalu setelah seperti ini ada proses lagi, yaitu proses pengupasan yang menggunakan alat, yaitu huler, yaitu proses huler lah ya, mengangkat mengangkat kulit sama dagingnya. Jadi kopi itu adalah biji, jadi kita itu mengambil bijinya. Dan setelah itu dilakukan sortasi untuk
memilah-milah mana yang defek, yang berapa persen defek, dan mana yang bisa P-berry dan longberry dan bentuk-bentuk lainnya. Setelah itu lalu bisa kita roasting dengan ya alat sesuai selera lah, itu alat-alat roasting, karena bisa dicek lagi nanti kalau misalkan kita akan membuat video tentang roasting. Nah, untuk kebun kami setelah sambil menunggu kopi tumbuh besar, kita menanam apapun yang bisa kita manfaatkan. Karena seperti sekarang sedang ingin menanam odot ini, atau makanan lain, tumpang sari lain seperti sayur-sayuran, kacang dan lain-lain. Jadi si papa ke mandi. Jadi kalau misalkan untuk pembelian produk bisa dicek di bawah. Nanti kalian bisa mencoba proses kami dan roastingan kami. Lalu kalau kalian juga pengen main ke sini, bisa nanti alamatnya di bawah. Di sini kita bisa menawarkan untuk yang suka camping atau apapun. Nanti di review keliling deh. Bisa dicek, bisa nanti reviewnya untuk lokasinya kami bikin video lagi. Nah, kalau ini apa nih? Ini adalah mesin pulper. Ini untuk mempulping kopi yang merah, yang petik merah. Jadi untuk proses ini itu adalah proses full wash biasanya. Full wash yang dipulping itu full wash honey. Maka harus membutuhkan ini. Tapi karena kita belum dapat Arabica, karena kalau misalkan Robusta itu banyak peminatnya yaitu natural. Makanya kita proses natural. Jadi ini belum kepake guys untuk saat ini. Nah, lalu apa lagi ya? Dari penanaman sampai jadi itu berapa tahun tuh kopi, atau berapa bulan? Kopi untuk penyemayan itu untuk timbul jadi kecambah sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, itu baru kecambah. Nah, kalau misalkan untuk dipindahkan ke polybag sekitar 6 sampai 7 bulan baru bisa dipindahkan ke polybag. Sudah berada di polybag bisa dipindahkan di tempat yang sudah disediakan, yaitu penanamannya ada posisinya kurang lebih jarak tanam yang ideal itu 4 meter persegi. Jadi 2 meter pinggir, 2 meter kiri kanan, depan belakang. Jadi untuk kopi nanti sudah besar, untuk memanen juga tidak tidak susah. Kalau yang proses ngelobang buat tanamannya gimana? Untuk proses perlombangan dilakukan, perlombangan itu yaitu kedalamannya 60 cm, tinggi kurang lebih 60 cm semuanya. Jadi lebar, panjang, tinggi 60 cm. Sebenarnya semakin besar semakin bagus, karena di situ kita menyimpan unsur hara seperti tanaman-tanaman busuk atau pupuk kandang, terus dak, terus apapun lah yang sifatnya dapat menjadi pupuk bisa dimasukkan, mau organik
yang organik pastinya. Itu posisi pelubangannya di mana? Kan Kan tadi persegitiga. dari 4 meter ke 4 meter. Jadi ketika ada 4 meter silang, nah, di tengah-tengahnya diberi lubang. Jadi mempunyai jarak tanam 2 meter ke kanan, 2 meter ke kanan, ke depan 2 meter, ke belakang 2 meter, untuk menjaga agar ketika kopi sudah besar, memanen tidak susah, agar mempunyai tempat untuk bisa disimpan untuk pohon, untuk pelindung. Karena kopi tidak boleh sampai tidak ada pelindung, harus ada pelindung. Itu pelindungnya yang memang suka di hutan yang bagus itu adalah apa itu namanya, pohon pinus yang bagus, karena kadar itunya kadar cahaya yang masuk dan kelembaban dan lain, air, angin dan sebagainya itu bagus. Tapi di sini kita tidak memakai pinus, karena selain itu kami juga menanam alpukat, jambu bede, lalu jeruk limau. Pokoknya yang bisa selain kopi kita ada produk lain di Lembana. Iya, di Lembana Farm. Terus nanti bakalan ada telur. Nah, nanti Pokoknya semua lengkap deh, biji-bijian segala rupa. untuk yang planning dalam dekat ini kita akan membuat suatu alat penetas telur. Nanti di review deh. Untuk melakukan penetasan secara alat, tidak secara induk. Karena kalau misalkan induknya mengerami, itu produktivitasnya terganggu. Yang bagaimana indukan itu kalau mengerami selama 1 bulan, dia tidak akan bertelur lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita membuat kapasitas 100 telur, nah induknya itu bisa diumbarkan lagi sehingga dapat mempunyai telur kembali. Jadi memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah ramai, dan jangan lupa tetap mencintai alam. Oke. Makasih. Thank you for watching. Oke. Nah ini guys, yang tadi kita membuat lombang. Lombangnya itu adalah 60 ke 60. Ini yang sudah dimasukkan dedaunan yang kita kumpulkan dan dimasukkan ini untuk tempat unsur haranya nanti di sini. Nah tadi di dalamnya sudah dimasukin dedak dan lain-lain, pupuk kandang. Nah kalau misalkan untuk ini pengeringannya nih. Nah ini greenhouse. Greenhouse. Nah ini untuk pelomangan ini kita melakukan pelomangan sebesar ini. Bisa diperdekat saja ke sini. Seperti ini. Jadi ini harus didiamkan minimal 1 bulan atau bagusnya itu 6 bulan. Karena kenapa? Supaya pori-pori dinding ini bisa menyekat air. Jadi ketika air yang tertampung di sini nantinya bakal sulit untuk keluar. Jadi pasokan makanan, unsur haranya tercukupi untuk kopi. Oh jadi selama 6 bulan tadi didiamkan seperti ini. Seperti ini dulu. Nah, kalau bisa dimasukin seperti ini dedaunan rumput-rumput liar lah di koren. Nah, kalau bahasa Sundanya masukin di sini. Nah selain itu kita juga menanam warna yo. Ya inilah, saya lupa lagi itu apa ya. Oh ini nangka.
kayak nangka gitu ya. Nuka. Oh bukan, ini sama seperti alpukat juga ini. Nggak tahu jamu bede, saya juga lupa. Kayak gitu juga tuh lubang. Nah sekarang sebelum kopinya besar, kita menanam kacang merah di sana. Ini kacang tanah. Bisa dilihat nih ya. Sumber air kita masih bagus, soalnya di bawah tuh ada air terjun sama sungai. Jadi cocok buat camping nih. Nah ini untuk bawangnya, bawang daun ya. Ini tuh ketinggian 700 meter. 760. 760 ya mdpl. Luas tanahnya itu kalau nggak salah kurang lebih 1,5 hektar, 2 hektar. Nah itu kalau ini pohon, ini sebelah sini ini pohon. Ini pohon terong guys. Nah, pariman guys. Nah ini guys, ini alpukat untuk peneduhnya, dan ini kopinya. Ini adalah kopi jenis tipika. Yang di mana ini kopi yang apa? Kalau di Jawa Barat itu Japopringer. Ya ini juga benihnya dari Pak Ai Suteja yang ada di Puntang. Beliau adalah prosesor kopi yang memenangkan SCAA di Atlanta yang dengan cuppingnya 86,2. Dan ini benih dari beliau. Dan kita lanjut ke kopi lain. Nah ini kopi yang sudah tumbuh agak tinggi ya. Dan untuk meminimalisir hama, memang untuk di dataran yang pas-pasan seperti di kami 760 mdpl itu sangat rentan terjadi hama, karena hama di ketinggian segini sangat banyak untuk kopi. Maka dari itu kita harus sering menyemprotkan anti hamanya, bisa anti fungi dan lain-lain. Karena kenapa harus ekstra untuk kopi-kopi yang menanam kopi-kopi di dataran rendah. Memang dari segi perawatan memang lebih sulit lah ya kalau misalkan kopi di dataran rendah. Bagusnya 1000 ke atas gitu ya. Lalu sekarang kita pergi ke Curug. Memang dibedakannya kalau misalkan kopi yang memang ada peneduh akan bagus kan. Jadi sebisa mungkin memang peneduh itu harus ada. Hanya saja di kami peneduhnya memang dibarengkan penanamannya. Jadi mungkin untuk awal-awal tahun sampai 3 tahun 4 tahun yang akan datang baru mungkin peneduhnya bisa tinggi, karena selain kopi kita menanam yang lain. Di bawah itu adalah sungai jernih, jadi bisa camping di sini. Dan sudah tersedia saung
Kalau mau ada camping silahkan. Di sini juga nanti ada proyekan membuat apa lagi gitu kan. Biasanya kan orang kota tuh suka kepo cara pembuatan gula, apa, dan lain-lain. Harus berhati-hati guys. Oke. Ini menuju ke curug-curugnya, itu letaknya di bawah, di atas situ. Nanti kita akan mempermudah jalannya juga guys. Ya teh curug pribadi kan ya? Curug milik keluarga Kusnadi atau milik kebun Lembana Pam. Jadi ada curug yang memang masih seperti ini. Mungkin kedepannya bisa terurus kembali guys. Memang masih agak tidak bisa dituruni. Soalnya kedepannya mungkin bisa. Ya, soalnya harus ada biaya lagi. Oke. Tapi bisa diminimalisir, yaitu bisa mandi di sungainya.